Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung aja, gue akan membahas konferensi pers Michael Carrick ya. Sebelum Manchester United ini akan tandang ke London Stadium menghadapi West Ham United. Ada hal yang menarik di mana West Ham ini juga merupakan mantan klub dari Michael Carrick. Dan sebelumnya Tottenham Hotspur juga merupakan mantan klub dari Michael Carrick. Ya, tapi Michael Carrick memang setelahnya lebih besar menurut gue di Manchester United. Klub terakhirnya sebelum dia pensiun, memenangkan berbagai gelar besar dan juga prestisius. Langsung aja gue akan ke manunited.com. Jadi ada pembahasan yang nampaknya konferensi pers ini dilakukan setelah pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur. Pertama ditanya tentang peningkatan dari pertahanan Manchester United, karena dalam 4 pertandingan terakhir 2 kali Manchester United ini berhasil clean sheet ya. Ini merupakan hal yang menyenangkan, tapi apa yang dilakukan di belakang layar? Michael Carrick menjawab, ya tentu saja ini menyenangkan, saya rasa ini jauh lebih baik, bukan berarti lebih mudah, tapi jauh lebih baik. Lebih mudah memenangkan pertandingan tanpa harus mencetak banyak gol setiap pekan, tentu saja. Kami tampaknya menjadi tim yang banyak membuat masalah, menciptakan peluang dan mencetak gol. Ini jelas tentang mendapatkan keseimbangan yang tepat. Masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan, ini jelas sesuatu yang telah kami fokuskan, yaitu mencoba untuk menjadi tim yang lebih baik lagi secara kolektif, terutama ketika kami tidak menguasai bola. Tetapi 3 atau 4 pekan kami tidak akan memperbaiki semuanya dengan tiba-tiba. Jadi ini tentang memahami hal itu sedikit demi sedikit. Dan saya pikir para pemain telah merespon dengan sangat baik terhadap apa yang kami minta dari mereka. Dan juga akhirnya bisa mendapatkan clean sheet ya. Dan ya, clean sheet ini sangat penting bagi kami. Ini yang dikatakan oleh Michael Carrick. Lalu ditanya juga tantangan seperti apa kira-kira yang akan diberikan oleh tim seperti West Ham. Karena mereka saat ini juga sedang berjuang untuk bisa lepas dari zona degradasi. Michael Carrick menjawab, saya rasa kita harus memahami situasi ketika kedua tim bertemu ya. Sebelum pertandingan, kami telah mencoba menjelaskan situasi kami kepada para pemain di setiap pertandingan yang telah kami mainkan sejauh ini. Dan akan sama pada hari Selasa malam nanti waktu Eropa ya. Jenis pertandingan, nuansa pertandingan, situasi apa yang harus kami coba andalkan. Anda tahu setiap pertandingan menghadirkan hal-hal yang berbeda. Dan tentu saja tim-tim di papan bawah klasemen benar-benar berjuang untuk meraih sesuatu. Begitu juga kami. Kami memiliki banyak hal untuk diperjuangkan. Jadi Anda berpikir bahwa itu akan seimbang dalam beberapa hal. Dan siapa yang bisa keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Tapi tentu saja kami sepenuhnya menyadari apa yang akan kami hadapi pada Selasa malam dan akan menjadi sesuatu yang juga sulit ya. Jadi artinya memang Michael Carrick ini tidak meremehkan situasi West Ham yang saat ini berada di papan bawah, tapi justru mengirim sinyal waspada, kurang lebih seperti itu ya. Dan ditanyakan juga pendapat Michael Carrick tentang West Ham yang saat ini ya dipimpin oleh Nuno Espirito Santo ya. Ya memang ada sedikit perubahan. Saya rasa cedera juga menjadi kendala bagi West Ham. Saya rasa mereka sangat bagus dalam transisi, sangat berbahaya. Mereka memiliki beberapa pemain menyerang yang sangat bagus. Jadi kami sudah mengamati mereka dan memiliki gambaran tentang hal itu. Seperti yang telah kami lakukan sebelumnya dan kami yakin juga mereka lakukan untuk kami. Artinya mereka pun juga menganalisa Manchester United. Mereka adalah ancaman. Dan ketika mereka mendapatkan momentum di kandang, mereka adalah tim yang berbahaya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi semua itu. Ditanyakan juga ya bahwa Michael Carrick ini kan berkata hampir di setiap konferensi pers bahwa dia ini tidak terbawa suasana. Artinya memang suasana saat ini sedang positif, tapi dia tetap berusaha untuk fokus ya. Dan ditanyakan juga terkait dengan hal itu masih ya, ketika di Middlesbrough, Michael Carrick ini juga memenangkan banyak pertandingan. Ketika di periode awal tentu saja ada beberapa kekalahan, tapi lebih banyak memenangkan pertandingan. Adakah sesuatu dari periode tersebut yang dipelajari untuk periode kali ini ya, dan tetap fokus serta membawa kedisiplinan dalam arti disiplin bahwa Michael Carrick itu tidak terbawa suasana. Misalnya saat ini kan sedang positif nih, bagaimana? Karena itu sesuatu yang
mudah dikatakan, tapi bagaimana dengan dilakukannya ya. Michael Carrick menjawab bahwa iya, itu sangat mudah untuk dikatakan. Dan Anda sebenarnya tetap harus menikmati euforia kemenangan. Dan itulah tujuan kita. Jadi Anda harus mengelola euforia tersebut dan Anda harus menikmatinya. Pada awalnya, perasaan memenangkan pertandingan Anda harus juga miliki ya. Tapi Anda tidak bisa terus-menerus merasa datar. Tentu saja menjelang pertandingan berikutnya, Anda harus berkumpul kembali dan mempersiapkan untuk yang akan dihadapi. Tetapi pasti ada kepercayaan diri dan perasaan dari pertandingan yang telah Anda lalui. Mengetahui bahwa Anda dapat memasuki pertandingan berikutnya dengan sedikit lebih banyak perasaan yang lebih baik. Tetapi saya rasa tantangan besarnya adalah mengetahui apa yang membawa Anda ke sana dan juga kerja keras serta persiapan, dan kemudian apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan di level seperti ini. Ini sulit, jadi jangan pernah berasumsi bahwa pertandingan berikutnya akan baik-baik saja. Anda tetap harus membiarkan diri Anda merasakan sedikit gelombang emosi bersamanya. Sejujurnya, semua akan terasa agak membosankan dan tidak ada gunanya jika Anda tidak melakukannya. Artinya kalau hanya datar-datar saja. Jadi Michael Carrick nih mengatakan kurang lebih dia juga menikmati pertandingan ketika dimenangkan ya. Memenangkan pertandingan adalah tujuan kita semua. Para pemain sudah melakukannya dengan baik. Mereka berhasil mengelolanya dengan sangat baik, dan setelah merasakan euforia kemenangan, mereka kembali berlatih dan fokus untuk pertandingan selanjutnya. Dan kita harus terus mempertahankan momentum itu. Jadi kurang lebih memang ya dinikmati, tapi bukan berarti terus dibawa gitu ya, secara berkepanjangan. Itu yang dimaksudkan oleh Michael Carrick. Dan ada hal yang menarik juga bahwa Michael Carrick menyebutkan tidak ada pertandingan yang mudah sebenarnya. Bahkan setelah rangkaian kemenangan, pertandingan selanjutnya pun juga tetap memiliki tantangan tersendiri. Dan ini mungkin berbeda dengan pandangan fans ya. Fans mungkin lebih menurut gue mungkin ada beberapa yang lebih pragmatis, karena sudah menang-menang terus maka dianggapnya wah ini akan menang lagi atau seperti apa. Pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Anda tidak melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh manajer sebelumnya. Ini ditanyakan seperti itu ya, yaitu adalah memarahi para pemain. Bahkan ketika mereka memenangkan pertandingan atau hal-hal semacam itu, Michael Carrick mengatakan bahwa ada waktu dan tempat untuk segalanya. Artinya ya dia tetap akan memberikan teguran mungkin, tapi nampaknya saat ini agak sulit ya, karena untuk memberikan teguran apalagi sampai memarahi begitu, karena memang Manchester United saat ini sedang dalam situasi yang sangat positif sekali. Ditanyakan oleh jurnalis ini terkait dengan Bruno Fernandes yang berkata setelah pertandingan bahwa dia mengingat apa yang Michael Carrick katakan kepada Bruno Fernandes ketika terakhir kali menjadi manajer. Dia berkata bahwa Michael Carrick adalah seorang manajer yang hebat ya, dan masih memiliki kepercayaan yang bagus. Artinya sang pemain masih memiliki kepercayaan yang bagus kepada Michael Carrick. Lalu ditanyakan situasi seperti itu ya, bagaimana perasaan Michael Carrick ketika mendengar bahwa memang di situasi terakhir pada saat Michael Carrick menjadi manajer udah beberapa tahun yang lalu, Bruno Fernandes ini memiliki pesan yang sangat positif lah terkait dengan Michael Carrick. Dia mengatakan, saya sudah mengenal Bruno cukup lama dan juga cukup baik ya. Jadi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Saya mengerti betapa cerdasnya dia sebagai seorang pesepak bola. Dia pintar dan dia sangat peduli dengan klub ini. Dan kita semua menginginkan hal yang sama. Tentu saja menyenangkan ketika pemain yang Anda hormati, seperti saya menghormati Bruno, mengatakan hal-hal yang baik tentang Anda. Tetapi pada akhirnya ini tentang tim, dan mendapatkan yang terbaik dari tim, dan sebenarnya itu semua karena bekerja sama. Jadi waktu akan membuktikan. Dan ini bukan tentang menilai seberapa baik atau sukses kita, karena saat ini belum ada yang benar-benar terjadi. Mudah-mudahan kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan antara sekarang dan akhir musim, dan melihat apa yang terjadi setelah itu. Artinya memang Michael Carrick ini tidak ingin terlena ya dengan apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes, bahwa ya dia sangat menghormati Michael Carrick, dia percaya Michael Carrick bisa menjadi seorang manajer yang baik. Dan Michael Carrick sendiri pun juga mengatakan hal-hal positif itu tetap harus dibuktikan, dan saat ini masih belum
belum ada bukti apa-apa. Oke, ada 4 kemenangan beruntun, tapi seperti beberapa kali gue katakan bahwa Michael Carrick ini tujuannya bukan 4 kemenangan beruntun atau 5 kemenangan beruntun atau 7 kemenangan beruntun, bukan. Tapi tujuannya adalah tiket Eropa di akhir musim nanti. Oke, ditanyakan kabar terkait dengan Mason Mount dan juga Matthijs de Ligt. Oke, update yang terbaru dari Michael Carrick adalah Mason Mount tidak bermain di hari Selasa. Mungkin disebutkan akan kembali menjelang pertandingan menghadapi Everton. Matthijs de Ligt masih dilihat perkembangannya dan juga tidak tersedia ketika menghadapi West Ham. Diperkirakan mungkin ketika menghadapi Everton ya. Jadi 2 pemain ini mungkin baru akan bisa bermain untuk Manchester United. Ada pertanyaan lainnya. Ya, tapi ini mengenai tetap pertandingan yang menghadapi Tottenham Hotspur, jadi tidak akan gue bahas secara spesifik kali ini. Oke, kesimpulan menurut gue dari konferensi pers ini bahwa Michael Carrick tidak menganggap remeh West Ham United. Dia tahu bahwa West Ham United juga bisa jadi memiliki momentum yang menyulitkan Manchester United. Apa yang telah terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, artinya kemenangannya secara 4 beruntun, ini tentu saja hal yang untuk dinikmati, tapi euforianya tidak ingin diteruskan terlalu lama gitu ya, karena ada pertandingan selanjutnya yang harus dia fokuskan ini. Pun dia juga berharap pemain seperti itu. Tapi ada hal positif juga ya terkait dengan menghadapi West Ham, yaitu adalah 4 kemenangan beruntun itu artinya ada atmosfer positif dan tidak lebih dari itu. Artinya fokus persiapan tetap, cuman saat ini fokus dan persiapan itu dalam atmosfer yang lebih positif. Lalu menarik juga bagaimana tadi ada update ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kan sebelumnya terkait dengan Matthijs de Ligt dan juga Mason Mount. Ternyata 2 pemain itu belum tersedia ketika Manchester United menghadapi West Ham United. Nah, di hari Selasa malam atau hari Rabu dini hari waktu Indonesia. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United membahas konferensi persnya Michael Carrick sebelum Manchester United ini menghadapi West Ham United. Gue sudah bahas di preview. Bagaimana? Ada tanggapan? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.